Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan belajar tentang 3 penyakit ya. Jadi kalau ketemu saya ngomonginnya penyakit lagi ya Bu ya. Kalau kemarin ngomongin penyakit-penyakit berkaitan dengan ibu hamil, anak dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang kita ngomongin lagi penyakit berkaitan dengan TBC, hipertensi, dan gangguan jiwa. Oke. Ya, yang pertama mungkin yang akan saya bahas berkaitan dengan hipertensi dulu. Karena disadari atau enggak, suka atau enggak suka, hipertensi ini tuh banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Benar nggak Bu? Bahkan mungkin di antara ibu-ibu sekalian juga ada kali ya yang hipertensi ya. Ada ya? Coba angkat tangan yang hipertensi, nggak apa-apa Bu. Udah banyak banget, udah standar gitu ya. Oh ada kan ya? Jadi hipertensi ini tuh sangat dekat dengan kita gitu ya. Makanya ini mungkin yang akan saya bahas terlebih dahulu. Ya Bu ya? Mungkin waktunya juga terbatas, mungkin kalau di jam ini sampai jam 2:30 lebih 10 lah. Jadi nanti akan saya atur ya Bu ya, nggak terlalu dalam. Yang pertama, bicara tentang hipertensi. Hipertensi itu apa sih Bu? Darah tinggi. Tekanan darahnya berapa Bu? Berapa? 180. Ada lagi berapa? 140. Berapa lagi Bu? Nah, macam-macam ya. Jadi yang pertama gini, saya pengen ngasih tahu ibu-ibu apa sih yang dikatakan hipertensi itu atau tekanan darah tinggi itu berapa sih yang benernya? Nih, Nah, kalau misalkan definisinya mah ini ya Bu ya. Jadi keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Berapa sih yang normalnya? Yang normal itu tekanan darah 120/80. Sering banyak pertanyaan, dok kalau usianya udah tua, kakek-kakek nenek-nenek, gak apa-apa dong 140 normal? Enggak, itu tetap gak normal. Berapapun usianya, ya ini, nah kalau 130 nanti saya kasih tahu itu masuknya mana ya. Jadi sebenarnya berapapun usianya, baik itu dia remaja, dewasa, lansia, tekanan darah normal itu tetap 120/80 ya. Jadi kalau ada yang bilang, saya 140 dok, tapi kan usia saya udah 60, wajar dong? Enggak, tetap salah Bu. Itu darahnya bukan normal. Paham sampai sini? Jadi yang dikatakan darah normal itu adalah 120/80. Ya, untuk semua umur. Ya. Lalu kemudian tadi kalau ditanya, dok kalau 130 gimana? Nah ini pembagian terkait dengan tekanan darah. Yang normal itu 120/80. Lalu kalau 130 itu masuknya apa dok? Itu masuknya prehipertensi. Belum darah tinggi, tapi menuju darah tinggi. Tapi dikatakan normal bukan juga gitu, ya. Tapi ini tidak perlu menggunakan obat, ya. Yang prehipertensi ini nggak perlu dengan obat, tapi cukup dengan gaya hidup atau pola makan. Jadi rentang antara 121 sampai 139 atau kalau yang bawahnya itu 80 sampai 89 itu dikatakan prehipertensi. Ya, dan itu tidak memerlukan obat, cukup dengan pola makan dan gaya hidup. Ya, itu. Lalu yang dikatakan darah tinggi itu berapa, Dok? Darah tinggi itu dimulai dari tekanan darahnya 140/90. Ya. Jadi kalau ada yang tekanan darahnya 140/90 itu sudah dikatakan darah tinggi stadium 1, tingkat 1. Lalu yang stadium 2 berapa dok? Stadium 2 itu kalau di atas 160. Itu mah udah wajib pakai obat 160. Ya. Terbayang sampai sini Ibu sekalian? Oke ya, jadi udah tahu ya sekarang ya, oh jadi darah yang normal berapa, darah tinggi berapa, grade-nya berapa ya. Jadi intinya darah tinggi 140/90 di atas itu ya. Itu tentang darah tinggi. Terus yang kedua, apa aja sih yang mempengaruhi hipertensi? Nah, jadi yang mempengaruhi hipertensi, faktor resikonya itu ada 2, ibu-ibu sekalian ya. Ada faktor resiko yang bisa diubah atau dikendalikan oleh kita, dan ada faktor resiko yang tidak bisa diubah. Tadi ada kan pertanyaannya? Faktor resiko yang nggak bisa diubah apa sih? Yang nggak bisa diubah itu adalah riwayat keluarga. Ya, genetik. Karena apa? Darah tinggi itu turunan, Bu. Ya, suka atau nggak suka gitu ya, kalau misalnya ada orang tuanya hipertensi, bisa jadi ke anak juga dia jadi resiko hipertensi juga. Ya,
Jadi riwayat hipertensi itu faktor resiko yang tidak bisa diubah. Apalagi faktor resiko yang tidak diubah, umur. Ya, jadi biasanya yang umurnya semakin tua, gitu memang dia faktor resiko darah tingginya semakin besar. Jadi itu, umur dan riwayat keluarga itu yang tidak bisa diubah. Ya itu given takdir gitu ya, yang Allah kasih, ya emang udah seperti itu gitu. Lalu apa sih yang bisa diubah? Jadi ya kita mah gak usah pusing ngurusin itu ya. Jadi yang kita harus fokus adalah bagaimana mengendalikan faktor resiko yang bisa kita ubah. Apa saja itu? Contohnya diantaranya misalkan nih, makanan-makanan berlemak. Kalau ini kan usia kan nggak bisa diubah ya. Merokok gitu, asupan garam yang terlalu banyak. Terus ini mah kalau orang luar negeri kan minuman keras. Apalagi stres gitu. Ya, stres ya Bu ya. Nah itu stres, kan apa asupan garam berlebih, terus makan makanan tinggi lemak gitu ya, kolesterol, kegemukan, obesitas gitu ya, kebiasaan merokok, itu adalah faktor resiko terjadinya hipertensi yang bisa diubah. Tapi kalau untuk usia dan riwayat keluarga genetik itu tidak bisa diubah ya. Jadi kendalikanlah hal-hal yang tadi ini bisa dikendalikan. Asupan garam, ya berarti ini harus dikurangin kan. Yang rokok, tadi kan udah Mas Galis ceritain juga apa bahayanya merokok gitu kan. Nanti kayak lemak-lemak, goreng-goreng gitu kan, itu juga dikurangin. Sama, ya ini juga stres juga harus juga dikurangin gitu. Karena apa? Karena saya temukan pada beberapa pasien saya, mereka sudah mengurangi asupan garam, dia sudah ngurangin makanan yang digoreng jadi dikukus jadi direbus gitu ya. Udah mencoba berhenti merokok tapi darahnya tetap tinggi padahal dia udah dikasih obat. Ternyata ketika ditelusuri apa? Ini nih, stresnya gitu. Kenapa? Kerjaannya bermasalah. Kalau yang ibu-ibu gitu kan, kadang anak-anaknya bermasalah gitu ya. Terus juga kadang masalah ekonomi. Aduh ini bingung gimana gitu kan. Jadi kadang gitu, yang lain udah diubah tapi stres yang nggak dikendalikan ya tinggi juga gitu ya. Kebayang ya Bu ya faktor resikonya apa ya? Oke saya lanjut ya biar kebahas semuanya. Nih gimana sih terjadinya gitu ya darah tinggi? Ya salah satunya inilah dari pola makan yang nggak benar. Kalau tadi kolesterol dia bisa jadi plak ya di pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darahnya yang tadinya gedenya misalkan segini, dia jadi berkurang kan diameternya ya, jadi lebih sempit sehingga tekanan darah, aliran darah ke sini kan tersumbat. Jadi otomatis untuk mengalirkan darah ke sini kan jantung pompa lebih kuat kan, lebih tinggi kan. Nah itulah yang mengakibatkan tekanan darahnya itu tinggi. Kalau lama-lama ini dibiarin gitu ya, tekanan darah tinggi dengan pola seperti ini dibiarkan, lama-lama jantungnya juga jadi lemah dan menimbulkan komplikasi. Nanti saya ceritain lebih lanjut lah. Ini nggak usah tahu banyak lah ibu-ibu. Nah ini komplikasinya darah tinggi itu banyak. Jadi darah tinggi boleh dikatakan itu tuh adalah silent killer. Apa sih silent killer tuh? Pembunuh diam-diam gitu. Kenapa pembunuh diam-diam? Gini loh, banyak penderita darah tinggi itu yang tidak memiliki gejala. Ya, jadi ada orang darah tinggi, saya periksa gitu, berobat ke saya, keluhannya cuma batuk pilek. Tapi begitu ditensi, tensinya dia 170/100. Ya. Tapi dia keluhan utamanya bukan karena pusingnya gitu ya, kan orang darah tinggi kan biasanya pusing ya gejalanya. Dia karena pileknya gitu kan, atau mungkin ya karena apa nyemahnya lah, atau karena gatalnya gitu. Dia ngerasa, dok kan saya nggak ada keluhan hipertensinya, kenapa saya harus berobat? Kenapa saya harus diobatin? Jadi walaupun nggak ada keluhan, kalau darahnya tinggi sampai 170/100, itu tetap harus dapat obat. Kenapa? Justru darah tinggi itu lebih bahaya pada orang-orang yang tidak ada keluhan dibandingkan pada orang-orang yang darah tingginya itu ada keluhan. Kenapa? Karena kalau orang yang darah tingginya ada keluhan, ibaratnya dia tuh punya alarm. Jadi ketika dia makan kambing gitu ya, kambing guling, aduh tiba-tiba nyari kepala, wah darah tinggi saya kambuh nih gitu. Ya, tapi kalau yang nggak ada gejala, dia udah punya darah tinggi sampai 170, 180 nggak ada gejala, dia makan kambing juga nggak ada gejala, tiba-tiba pas pakai motor, pembuluh darahnya pecah. Bisa kayak gitu. Itu yang dinamakan silent killer. Jadi nggak tahu keluhannya apa, ya, nggak ngerasa apa-apa, tapi tiba-tiba jadi stroke, tiba-tiba ke ginjal dan lain sebagainya. Menuju ke komplikasi ini nih. Jadi komplikasinya tuh apa?
Stroke nih paling banyak ya, pecah pembuluh darah di mata sampai akhirnya matanya jadi burem. Terus serangan jantung ini juga bisa, gangguan ginjal ini juga bisa. Ujung-ujungnya apa? Kematian. Ya, jadi salah satu penyumbang kematian di Indonesia salah satunya terbanyak karena komplikasi darah tinggi. Ya, jumlahnya prevalensi atau angka darah tinggi di Indonesia itu sekitar 30%. Jadi kalau 30% itu 3 dari 10 orang di Indonesia itu darah tinggi. Ya. Dari 30 orang itu gitu. Ya, yang terdeteksi itu baru sekitar 1/3-nya karena yang lain nggak pernah periksa. Dan dari 1/3 yang berobatnya itu, yang terdeteksi itu, yang berobat berapa? Cuma 0,7%, Bu. Ya, jadi sangat sedikit gitu orang-orang dengan darah tinggi yang berobatnya teratur atau sesuai standar. Makanya itu di keluarga sehat jadi salah satu indikator keluarga sehat, orang yang punya darah tinggi terkontrol. Ya, karena kenapa? Karena nyatanya hanya 0,7% dari yang udah tahu dia darah tinggi dia berobat gitu. Ya, seperti itu. Ini komplikasinya. Gejalanya nggak khas lah, gejalanya mah kayak pusing gitu kan, nyeri kepala, ditekuk di leher terasa berat ya. Terus bawaannya pengen marah-marah gitu kan. Ya seperti itulah keluhannya hipertensi ya. Jadi nggak ada gejala yang kayak gimana. Bahkan yang paling sering ngerasa ya ini aja. Nyeri kepala, berat, sakit di pundak, dan kadang jadi suka pengen marah-marah. Nah, apa pengobatannya? Nih, untuk yang prehipertensi, ibu-ibu tidak perlu memerlukan obat. Tapi untuk yang hipertensi, itu apalagi kalau hipertensinya grade 2, itu wajib menggunakan obat hipertensi. Kapan sih saya minum obat hipertensi, Dok? Apakah saya minum obat hipertensi itu kalau tekanan darah saya tinggi saja? Atau misalkan seumur hidup? Ternyata enggak, Bu? Jadi yang betul, pengobatan darah tinggi buat pasien-pasien hipertensi itu dilakukan seumur hidupnya. Ya, seperti itu. Ya, nih ya, yang biasanya, ini saya kasih tahu ya Bu ya, yang biasanya orang-orang suka bilang, biasanya tuh bukan dokter yang bilang tuh, tapi orang-orang awam lah. Ih, ibu kok minum obat terus sih, nanti awas loh, hati-hati ginjalnya rusak gitu. Hatinya rusak gitu. Ya kan, banyak yang kayak gitu ya. Padahal, justru yang bikin rusak itu nih, saya balikin tadi. Ya. Nih, justru yang bikin rusak itu gangguan ginjal itu bukan karena obatnya, tapi karena darah tingginya yang tidak terkontrol, ya. Dan bahkan banyak kejadian stroke berulang karena gitu. Orang tersebut minum obat ketika darahnya tinggi dan berhenti ketika dianggap pasti udah gak ada keluhan. Tiba-tiba serangan kedua dan itu lebih parah dan kemudian meninggal. Banyak kasusnya seperti itu. Jadi banyak sekali kasusnya di kita, orang dengan darah tinggi itu minum obat hanya ketika darahnya tinggi saja. Padahal boleh dikatakan penyakit darah tinggi itu tidak bisa disembuhkan. Bisanya itu dikendalikan. Dikendalikan dengan apa? Dengan obat. Jadi orang-orang darah tinggi yang ketika dia minum obat darah tinggi kemudian darahnya turun, bukan berarti dia sembuh. Tapi turun darahnya itu karena dia minum obat. Ketika obatnya di stop, dia naik lagi. Ya, jadi bukan kayak batuk pilek, yang batuk mah kan begitu minum obat sembuh ya udah nggak usah minum lagi kan gitu. Tapi hipertensi dan diabetes seperti itu Bu. Makanya hipertensi dan diabetes dikatakan penyakit kronis. Kenapa kronis? Karena pengobatannya berlangsung lama, terus-menerus dan panjang seumur hidupnya. Ya. Jadi biasanya dua penyakit itu yang pengobatannya seumur hidup, hipertensi dan diabetes. Ya, jadi yang pertama untuk obat-obatannya tentu seumur hidup gitu. Obat-obatannya apa? Nah itu yang harus dikonsultasikan kepada dokter karena obat-obatan untuk tiap orang kan berbeda ya gitu. Jadi buat orang-orang dengan darah tinggi dia wajib kontrol. Ada atau tidak ada keluhan setiap bulannya orang dengan darah tinggi wajib kontrol. Tujuannya apa? Ya biar dia tahu aja darahnya berapa. Kontrol bisa di mana? Bisa di posbindu, bisa di klinik, bisa di puskesmas, bisa di rumah sendiri pakai alat digital ya gitu. Tapi harus kontrol supaya dia tahu tekanan darahnya itu berapa. Ya. Karena apa? Karena ketika dia terlalu tinggi, dia bisa harus datang ke dokter untuk minta obat tambahan atau advis tambahan. Atau ketika dia terlalu rendah karena obat yang diberikan,
dia bisa ngomong lagi ke dokternya supaya obatnya disesuaikan. Ya, jadi untuk untuk pengobatan itu dengan obat antihipertensi yang pertama, kemudian yang kedua itu dengan olahraga. Ya, olahraga yang baik seperti apa? Olahraga yang dianjurkan di kedokteran itu dalam seminggu kita melakukan 3 kali olahraga dalam seminggu. Ya, kalaupun kita nggak olahraga setiap harinya, minimal kita harus memiliki aktivitas fisik 30 menit per hari akumulasi. Aktivitas fisik seperti apa, Dok? Jalan itu aktivitas fisik. Nyuci, ngucek itu aktivitas fisik. Nyapu, ngepel itu juga aktivitas fisik. Ya, jadi setiap harinya minimal ada 30 menit kita melakukan aktivitas fisik. Terus yang selanjutnya, ya ini menjaga berat badan supaya ideal. Karena untuk orang-orang yang obesitas, faktor resiko ke penyakitnya banyak. Nggak cuma hipertensi, diabetes juga, kolesterol juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya apa? Kurangi asupan garam. Makanya untuk orang-orang hipertensi, asupan garam itu dibatasin. Dia nggak boleh makan ikan asin, gitu ya, pokoknya asin-asin lah. Nggak cuma ikan asin lah, mie juga itu asin. Bakso juga kalau dipakai bumbu-bumbunya juga itu asin gitu. Ya, jadi ngurangin yang asin-asin itu nggak cuma ikan asin ya, itu asupan garam tuh. Terus dari segi makanan, makanannya pun yang bagus untuk orang-orang hipertensi itu, dia yang dikukus atau yang direbus, bukan yang digoreng. Ya, seperti itu. Dan harus memenuhi kandungan gizi seimbang. Kemudian nah ini ya, rutin kontrol dan mengikuti senam dan lain sebagainya. Nah ini ya, cara mencegah hipertensi, ada singkatannya kalau dari Kementerian Kesehatan itu CERDIK. Apa CERDIK itu? C-nya itu adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian E-nya itu nyahkan asap rokok. Ya. Kemudian R-nya apa? Rajin aktivitas fisik. D-nya diet seimbang. I-nya istirahat yang cukup. Karena kalau istirahat gak cukup kadang juga itu jadi faktor resiko darah tinggi. Stres juga ya. Sama K-nya kelola stres. Nah tadi saya katakan bahwa darah tinggi itu pengobatannya seumur hidup. Itulah kenapa ibu-ibu pun didorong untuk jadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional. Kenapa? Karena dengan JKN pengobatan seumur hidupnya itu tercover gitu. Ya, tinggal datang ke puskesmas atau ke Pasienkes, ibu dapat obat gratis. Habis obat datang lagi, kasih lagi gratis gitu ya. Itulah kenapa jadi bagian keluarga sehat juga JKN itu. Ya, ini berkaitan dengan hipertensi. Nggak saya buka dulu tanya jawab ya Bu ya. Kita ngejar ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita bicara TBC. TBC itu apa sih gitu? Nih, TBC itu tuberkulosis atau kadang orang juga biasanya nyebut flek ya Bu ya. Flek gitu, paru-paru dengan flek. Dia adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB. Nama kuman itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi, kalau tadi ngomongin hipertensi itu tidak menular. Kalau ngomongin TBC, ini adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh kuman atau bakteri TBC. Bentuk bakterinya kayak gini nih kalau di bawah mikroskop. Ya, nih Indonesia kayak gimana sih masalah TBC-nya? Yang pertama, Indonesia tuh ranking 3 Bu TBC sedunia. Gitu. Ya, ranking 3 gitu. Bahkan cita-cita mengenyahkan TBC di Indonesia saja baru di tahun 2035. Itu pun kalau lancar gitu. Ya, saking banyaknya gitu ya. Terus nih jumlah pasien TB di Indonesia itu sekitar 10% dari total jumlah pasien TB di dunia. Ya, ya intinya mah TBC itu masih banyak di kita gitu. Ya. Dan kenapa itu banyak nanti saya jelasin gitu. Nih, apa sih gejalanya TBC? Ini juga yang harus ibu-ibu kader terutama tahu. Karena salah satu kunci keberhasilan untuk menghilangkan penyakit TBC di Indonesia adalah peran kader terutama dalam melakukan penapisan atau screening terhadap warganya yang diduga teridap penyakit TBC. Banyak orang yang nggak mau berobat TBC atau nggak mau dia ketahuan TBC karena mungkin buat sebagian orang TBC itu kayak penyakit kutukan gitu. Kayak penyakit, wah kayak penyakit orang kampung, TBC dan lain sebagainya gitu ya. Jadi banyak orang yang ngerasa malu kalau dia tuh punya sakit TBC gitu. Ya, dan peran kader salah satunya untuk mendeteksi itu. Gejalanya apa? Ini gejala utamanya Bu. Jadi kalau ada orang batuk berdahak selama 2 atau 3 minggu atau lebih, curigai itu TBC.
Jadi kalau ada batuk lama berdahak lebih dari 2 minggu, ya, itu perlu diwaspadai apakah ini TBC atau bukan. Itu keluhan utamanya Bu, kebayang ya? Batuk berdahak 2-3 minggu. Kalau batuk doang tanpa ada dahak bisa sih dia lebih dari 2 minggu bahkan berbulan-bulan. Orang yang alergi seperti itu Bu. Orang yang punya alergi batuknya lama lebih dari 2 minggu tapi dia nggak ada dahaknya. Tapi kalau TBC biasanya batuknya itu disertai dahak dan lebih dari 2 minggu. Ya. Keluhan lainnya apa? Nih, kadang dahaknya bercampur darah Ibu ya. Apalagi batuknya darah gitu. Jadi udah langsung batuk ngeluarin darah langsung gitu. Ada sesak nafas, ada badannya juga terasa lemas, terus nafsu makannya turun. Orang TBC itu nafsu makannya turun. Terus apalagi berat badannya turun dan itu tuh kerasa gitu. Jadi ngerasa kalau misalkan orang yang nggak pernah nimbang berat badan, dia kerasanya dari kok celana terasa longgar ya, gitu. Kok baju kayak kerasa longgar ya, gitu. Karena itu berat badannya lumayan signifikan turunnya. Terus ini juga berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik. Keringatnya tuh bukan keringat yang sedikit Bu, tapi basah gitu. Jadi kalau orang TB, dia tidur malam gitu, di spray bantalnya itu tuh basah. Basah juga, cuma keringatan dikit tapi basah gitu. Itu salah satu tandanya. Kemudian ada demam meriang lebih dari 1 bulan. Dan ada juga rasa kurang enak badan. Itu tanda-tanda atau gejala orang terkena TBC. Jadi ketika ibu-ibu kader menemukan orang-orang dengan gejala seperti itu di lingkungannya, dorong dia ke puskesmas untuk dilakukan screening TBC dengan melakukan pemeriksaan dahak. Ya, seperti itu. Apa sih faktor resikonya? Yang pertama riwayat kontak. Apalagi kalau ibu tadi ya, ngelihat ada orang dengan gejala seperti itu, terus dia tuh ternyata tetanggaan sama orang yang pernah didiagnosis TBC. Itu resikonya gede banget untuk dia memang kena TBC. Ya, jadi salah satu faktor resikonya itu adalah riwayat kontak. Terus menderita penyakit lain seperti HIV, diabetes, gizi buruk. Kenapa? Ini berkaitan dengan daya tahan tubuh. Kalau untuk orang-orang diabetes, kuman tuh biasanya kalau di orang diabetes tuh lebih senang hidupnya karena makanannya dia kan gula gitu. Ya, kayak gitu. Terus di orang-orang yang merokok juga sama gitu ya. Jadi ini nih faktor resikonya TB. Cara penularannya, sumbernya itu adalah pasien TB. Melalui apa? Percikan dahak pada saat batuk atau bersin. Ya. Jadi kalau ada orang TB, jadi kayak misalkan nih di kelas gitu ya, atau di angkot ada orang TB batuk atau bersin, dia nggak pakai masker, orang yang di angkot itu bisa kemungkinan tertular TB. Ya. Makanya kenapa jumlahnya bisa banyak? Karena penularannya seperti ini Bu. Gitu. Ya. Nih kapan terjadi penularannya? Terutama kalau terjadi di ruangan di mana percikan batuk atau bersin berada dalam waktu yang lama. Contohlah tadi di angkot gitu, orang TB batuk-batuk bersin-bersin sepanjang perjalanan ya udah gitu. Ya, apalagi kalau misalkan di mobil ber-AC gitu, di travel gitu kan, ada orang TB batuk-batuk nggak pakai masker perjalanan dari Jakarta ke Bandung gitu. Ya kan itu seperti itu. Ya kenapa itu bisa terjadi? Nih, percikan bertahan beberapa jam. Apalagi dalam keadaan gelap dan lembab, itu tempat senangnya kuman TB bersarang. Ya. Dan kemungkinan terpajang kuman TB berhubungan dengan banyaknya percikan dan lamanya menghirup udara. Jadi kalau kayak tadi lah, makanya ini terjadinya banyaknya itu di tempat-tempat yang kawasan padat penduduk. Ya. Orang-orang yang tinggal di lingkungan yang kumuh, yang lembab gitu. Penduduknya padat. Satu orang kena TB, biasanya di sana tuh yang kena TB banyak. Kenapa? Karena kan ya tadi batuknya dia banyak, udara juga sirkulasinya sempit gitu kan, terus juga lembab, gelap, itu tempat tumbuhnya kuman TB di sana ya tinggi gitu. Ya, seperti itu. Kemudian nah, bagaimana cara mencegahnya? Bagaimana cara mencegah TB? Nih, yang pertama Bu, vaksinasi pada bayi. Vaksin apa Bu buat mencegah TB? BCG ya. Tadi banyak yang salah, vaksin BCG buat apa? Ada hepatitis B, ada campak ya. Jadi vaksin BCG itu untuk mencegah terjadinya TB. Yang jadi yang pertama dilakukan vaksin BCG pada bayi.
Kemudian hidup sehat, makan bergizi, istirahat cukup, olahraga teratur, hindari rokok, hindari stres, ya. Karena apa? Orang yang daya tahan tubuhnya tinggi, ketika terkena paparan kuman TB, belum tentu dia kambuh atau belum tentu dia ketularan, Bu. Ya, selama daya tahan tubuhnya bagus. Terus lingkungan sehat, terus juga kalau yang batuk, itu tuh mulut tuh harus ditutup, pakai masker atau pakai tangan gitu ya. Terus jangan meludah di sembarang tempat. Ini nih bahayanya nih. Orang TB kalau meludah di sembarang tempat, kemungkinan tertularnya yang lainnya gede. Terus ini juga nih kalau buat ibu-ibu di rumah, kasih ventilasi dan jendela yang cukup di rumah. Karena ventilasi ini dapat mengurangi jumlah percikan, sinar matahari langsung itu dapat membunuh kuman TB. Jadi rumah yang paparan matahari masuk, sirkulasi udaranya baik, biasanya kuman-kuman TB itu nggak ada di situ. Tapi kalau orang dengan tinggal di tempat yang nggak ada sirkulasi, lembab, gelap, kawasannya padat penduduk dan lain sebagainya, itu tinggi resikonya. Sama yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terutama buat orang-orang yang TB tadi ya, dia habis batuk nutupin pakai tangan, terus habis nutupin sama tangan, pas ketemu sama ibu-ibu yang lainnya salaman, ibu apa kabar, salam cupika-cupiki gitu kan. Nah kan kebayang kan gitu, makanya harus cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena penularannya seperti itu gitu TBC itu ya. Nih, kemudian apalagi penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB. Untuk itu apa? Ibu-ibu kader di sini, biasanya sih nggak tahu ya, beberapa puskesmas sekarang punya kader TB gitu, ya. Nah, salah satu fungsinya kader TB ini adalah melakukan penapisan atau screening siapa sih orang-orang dengan gejala yang tadi saya sebutin di awal, gitu ya. Ada gejala-gejala itu dan ada kontak TB untuk dia bawa ke puskesmas untuk dilakukan diagnosis, ya. Karena apa? Karena masih banyak di kita itu yang nggak mau periksa TB karena malu, ngerasa itu kutukan, ngerasa kayak penyakit apa dan lain sebagainya, ya. Jadi fungsinya kader untuk membawa ke layanan kesehatan. Nah, biasanya nanti dilakukan apa? Dilakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak itu kayak gimana sih, Dok? Jadi nanti biasanya yang dilakukan, dahak itu diperiksa 2 kali. Dahak yang sewaktu, jadi ketika datang ke puskesmas, dia ngedahak, ngeluarin dahaknya itu kemudian diperiksa. Sama satunya lagi, tempat buang dahaknya dibawa ke rumah. Kemudian pas dia bangun tidur, besok paginya, dahaknya itu dibawa ke puskesmas. Ya, dengan pemeriksaan dahak. Dan semua pemeriksaan dan obat TB yang ada di puskesmas itu gratis. Ya, jadi jangan takut untuk bayar gara-gara itu. Obatnya kayak gimana sih? Obatnya tuh banyak. Kalau dulu banyak, ada berapa biji gitu ya. Jadi satu pasien itu bisa sampai 4, bisa sampai 6. Tapi sekarang pemerintah udah punya paketan obat. Jadi cuma 1 tablet itu sudah mengandung beberapa jenis obat. Ya, dan obat ini harus diminum sampai tuntas selama minimal 6 bulan. Ya, biasanya 2 bulan awal obat ini berfungsi untuk mematikan kuman. 4 bulan berikutnya itu untuk membersihkan. Ya, tapi yang biasanya jadi tantangan untuk orang dengan TB adalah pengobatannya, karena kan dia lama, setiap hari dan kadang ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Mual. Apalagi kesemutan. Apalagi kencingnya jadi merah. Ya. Jadi efek sampingnya banyak dan orang tuh jadi kalau ngerasa udah nggak ada keluhan, sembuh, dia anggapnya dia berhenti obat gitu. Padahal harusnya dia berobat 6 bulan. Itulah fungsi kader salah satunya untuk membuat pasien-pasien TB ini berobat TB secara teratur sesuai standar. Makanya ini jadi salah satu indikator keluarga sehat di Indonesia. Ya karena banyak yang nggak sesuai standar. Apa sih bahayanya kalau nggak sesuai standar pengobatan tuh? Nih, TB-nya bakal bisa terus menular ke orang lain. Terus yang paling bahaya, kuman TB-nya jadi kebal. Kalau udah kebal emang kenapa, Dok? Gitu. Jadi MDR, ya MDR itu apa? Multi drug resistant. Emang kenapa sih kalau MDR? Ibu-ibu tahu pengobatan MDR berapa harganya? Ada yang tahu harga mobil Avanza sekarang berapa? 100 juta sekian ya. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengobati TB MDR itu berkisar satu orang pasiennya 100 juta, Bu. Mahal, Bu. Karena ya memang seperti itu. Jadi
kalau obat TB-nya nggak diminum, nggak dihabisin gitu ya, kuman TB-nya jadi kebal, dia bisa nularin ke yang lain, bisa nimbulin komplikasi yang lain, bisa paru-parunya kerendam, bisa infeksi paru-parunya tambah hebat dan lain sebagainya. Terus juga biaya pengobatannya mahal lagi, ya kan? Nah makanya kenapa berobat TB sesuai standar itu jadi salah satu indikator keluarga sehat di Indonesia. Ya, ini tentang TB. Yang terakhir tentang gangguan jiwa. Saya nggak buka tanya jawab dulu ya Bu ya, karena waktunya 10 menit lagi. Ini sekarang Bu, gangguan jiwa itu apa sih Dok? Gangguan jiwa itu, dia adalah sekumpulan gejala atau pola perilaku yang disertai penderitaan dan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan dan sosialisasi. Jadi intinya sih ada gangguan apa ya? Ada gangguan perilaku yang karena gangguan perilakunya itu dia menghambat pekerjaan atau sosialisasi dia dengan lingkungan yang itu merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain juga lah. Intinya seperti itu. Nah gangguan jiwa ini ada terdiri dari beberapa jenis. Ini saya tunjukkan beberapa ya. Jadi ada gangguan jiwa itu yang pertama gangguan kecemasan. Ya, jadi gangguan jiwa itu macam-macam, nggak cuma yang sering ibu lihat di jalan orang nggak pakai baju, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya gitu ya, nggak kayak gitu. Tapi ada juga yang pertama ini gangguan cemas. Gangguan cemas itu apa? Dia gangguan pada gangguan cemas orang itu merasa ada ketegangan, khawatir tiba-tiba tanpa sebab, gelisah, jantung berdebar, gemetar, keringat dingin, pusing, lehernya terasa tercekik, sering buang air kecil dan gejala kecemasan lainnya. Jadi intinya kayak dia suka ngerasa cemas, tegang gitu ya. Bahkan di beberapa pasien sampai ngerasa sesak nafas gitu. Atau bahkan di tengah kerumunan ini gitu, tiba-tiba dia ngerasa panik dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, gangguan jiwa ini bisa berupa gangguan kecemasan. Jadi bentuknya orang cemas gitu, gelisah karena sesuatu yang gak jelas. Ya, kebayang gak? Jadi kalau ibu-ibu menemukan ada orang dengan seperti itu, bisa jadi itu indikasi gangguan jiwa juga, tapi gangguan kecemasan. Yang kedua, ini mungkin yang sering ditemukan, gangguan depresi. Kalau depresi ini tandanya tuh orang tuh ngerasa sedih, nggak punya minat, tidak bertenaga, susah tidur, ngerasa masa depannya itu suram gitu ya, nggak bisa konsentrasi, nggak mau makan, berat badannya turun gitu. Sampai yang paling parah itu ada indikasi untuk dia mau bunuh diri. Itu depresi. Kalau yang tadi makan kita ngeliat yang satu wah sering cemas kayak gelisah gitu, panik gitu ya, tegang. Yang satu ini dia ngerasa lebih sering sedih, murung gitu ya, kayak nggak punya harapan, sering nangis, nggak mau makan dan lain sebagainya sampai dia ada upaya-upaya bunuh diri, itu depresi. Yang selanjutnya, nah ini bipolar. Kalau bipolar itu kejadiannya tuh dua. Di satu sisi gitu, kadang si orang ini tuh kelihatan ceria banget, wah ceria banget gitu kan, kelihatan seneng gitu. Berapi-api, meluap-luap, bajunya bagus, tasnya ganti-ganti gitu ya. Itu keadaan yang pertamanya itu adalah disebutnya manic episode. Manic itu itulah tadi riang gembira, semangat berlebihan, meletup-letup, tergambar juga dari pakaian dan lain sebagainya menunjukkan bahwa keceriaannya dia gitu ya. Tapi di satu sisi ada masanya di mana dia jadi depresi. Jadi kedua kepribadian gitu Bu, kebayang nggak? Jadi yang satu kadang semangat, tapi di satu sisi dia kadang juga sering ngerasa depresi, nggak punya harapan dan lain sebagainya. Sama yang terakhir, ini schizofren, ini yang mungkin ibu sering temuin di jalan-jalan. Apa sih schizofren tuh? Emosinya labil, gelisah, nggak terkontrol, kelakuannya nggak wajar, bicara sendiri, suka ngedengar ada bisikan-bisikan, ngerasa dia nabi gitu kan. Dan lain sebagainya lah. Bahkan sampai yang paling parahnya dia melempar batu, marah-marah dan segala macam. Itu yang dinamakan gangguan jiwa berat atau schizofren. Ya, schizofren itu ya kalau kebanyakan yang di jalan itu schizofren lah. Tiba-tiba suka nyanyi-nyanyi sendiri, ngejar anak-anak, melempar batu kan gitu. Itu schizofren. Ya, jadi gangguan jiwa itu tadi ya Bu ya, ada yang cemas, ada yang depresi, ada yang bipolar. Bipolar tuh yang kadang seneng, kadang depresi. Sama satunya lagi yang tadi gangguan jiwa berat, schizofren yang kadang suka ada bisikan, ada orang yang mau ngebunuh dia gitu, itu schizofren ya. Apa sih faktor resikonya gangguan jiwa? Ini Bu ada 3, ada biologis, psikologis, sosial. Yang pertama biologis itu apa? Gangguan jiwa, suka atau tidak suka itu diturunkan Bu ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang anak dia punya gangguan jiwa, orang tuanya punya gangguan jiwa,
anaknya juga bisa saja terjadi gangguan jiwa. Ya, ini bisa terjadi, bisa enggak. Apa sih yang menimbulkan dia terjadi? Yang bisa menimbulkan terjadinya ketika dia menemukan misalkan kondisi psikologis atau sosial. Contoh nih, ada orang tua pernah ada kakeknya tuh riwayat gangguan jiwa. Tapi si orang tuanya dia nggak ada gangguan jiwa, tapi ternyata gangguan jiwa itu muncul pada anaknya ketika anaknya itu cerai dengan suaminya. Itu bisa. Jadi memang secara genetik dia sudah ada. Jadi ketika terpicu karena sesuatu hal, si gangguan jiwanya itu bisa muncul. Jadi orang dengan genetik gangguan jiwa itu faktor resikonya lebih tinggi dibandingkan dia yang tidak punya keturunan atau genetik gangguan jiwa. Ya, jadi yang pertama penyebabnya itu bisa biologis, keturunan, atau juga penyakit terminal. Banyak penyakit-penyakit yang sudah terminal, yang sudah akhir, yang nggak sembuh-sembuh, itu juga bikin orang punya gangguan jiwa. Ya, sama yang terakhir itu penggunaan nafza, ya, narkotika dan obat-obatan terlarang itu bisa mengakibatkan gangguan kejiwaan juga. Terus yang kedua, selain biologis ada juga faktor psikologis. Contoh-contohnya itu adalah peristiwa-peristiwa yang sifatnya traumatik. Contohnya apa? Bencana. Orang yang kehilangan suaminya karena banjir, orang yang karena kehilangan ibunya karena tertimpa longsor, itu bisa memicu orang ada gangguan jiwa. Kehilangan atau perpisahan, contohnya orang yang cerai, atau jangan yang cerai ya, yang diputusin pacarnya. Ya, media sosial lagi rame kan, ada perempuan di Jakarta bugil beli obat gitu. Ternyata setelah ditelusuri dia stres gara-gara pacarnya nikah sama temennya. Ya, bisa gitu. Karena faktor psikologis, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya itu bisa menimbulkan gangguan jiwa. Sama yang terakhir, ini adalah berkaitan dengan sosial. Sosial itu apa? Hubungan yang tidak baik antara siapa? Antara keluarga. Misalkan apa? Seorang anak hubungannya tidak baik dengan orang tuanya, dia bisa jadi ada gangguan jiwa. Ya, hubungan misalkan di keluarga yang kondisi ekonominya misalkan sulit dan dia tidak menerima itu gitu ya, itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa atau tekanan-tekanan sosial lain yang berlangsung lama. Jadi kalau ngomongin gangguan jiwa, faktor resiko atau penyebabnya tuh ada 3, bisa dari biologisnya, psikologisnya atau sosialnya. Kebayang ya Bu ya? Makanya kondisi-kondisi seperti ini mohon untuk dihindarkan. Ya, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, apa peran ibu? Ini slide kedua sebelum terakhir. Peran ibu-ibu kader itu adalah melakukan deteksi dini terhadap keluarga di lingkungan ibu-ibu berada. Gimana sih cara deteksi dininya? Cuma nanya Bu, nanya pertanyaan ini, apa aja pertanyaannya? Contohnya ini nih. Nanya apakah ada anggota keluarga enggak yang mengalami riwayat gangguan jiwa? Gimana kondisinya saat ini, aktivitasnya sehari-hari, udah mendapatkan penanganan atau pelaksanaan patuh berobat dan kontrol secara teratur atau belum gitu. Ini ditanyakan ketika assessment. Atau kalau enggak pun kita nanya gejala-gejalanya gitu. Ada nggak sih anggota keluarga yang sering marah tanpa alasan yang jelas, suka mukul, merusak barang, mudah curiga berlebihan, suka bicara sendiri, bicara kacau atau pikiran yang aneh. Ini schizofren Bu, ya. Jadi kalau kita pengen tahu orang itu schizofren atau enggak, tanyakan ini ke keluarganya, yang nomor 2 ini, ya. Kalau yang nomor 3, apakah ada anggota keluarga yang sering mengalami sedih terus-menerus lebih dari 2 minggu, kurang minat terhadap hal-hal yang dulunya dinikmati dan mudah lelah atau tenaganya berkurang sepanjang waktu? Ini buat tanyain yang depresi. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang ditanyakan. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, ada nggak sih anggota keluarga yang sering ngalamin cemas, khawatir, was-was, kurang konsentrasi, disertai dengan keluhan fisik seperti sering keringetan, jantung berdebar, sesak dan mual? Ini untuk gangguan cemas. Ya, gangguan cemas itu biasanya keluhannya ini Bu. Ya. Terus yang terakhir, keluhan yang terakhir, ada nggak sih anggota yang sering mengalami gembira berlebihan, merasa sangat bersemangat, merasa hebat dan lebih dari orang lain, banyak bicara dan mudah tersinggung. Ya, jadi kalau orang yang manik tadi yang bipolar, salah satu gejalanya itu adalah dia seneng ngomong, mau cerita, jadi gue bisa habis pelintas ini loh, gini, kita lah, itulah. Tapi di satu sisi gitu ya, dia ngalamin ini, tapi di satu sisi dia kadang ngerasa pengakangan kebebasan tapi di satu sisi dia ngerasa yang ini juga nih, kurang minat, tiba-tiba stres ya dan lain sebagainya lah. Ya itu. Sama yang perlu ditanyakan juga adalah apakah ada anggota keluarga yang mengalami gejala-gejala semua ini di atas tadi dan
dilakukan pengekangan kebebasan seperti pengikatan fisik, pengurungan, pengisolasian, atau pemasungan gitu. Ya, karena apa? Karena itu tidak boleh, Bu. Ya, tapi banyak ditemukan di kita orang-orang dengan gangguan jiwa itu dipasung, terutama di desa-desa. Ya, itu yang nggak boleh. Ya, dan yang terakhir, nih anggota keluarga yang pernah mencoba melakukan tindakan menyakiti diri sendiri atau berusaha mengakhiri hidup, ini juga berkaitan dengan depresi. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini bisa ibu-ibu gunakan untuk mendeteksi awal apakah ada gangguan jiwa pada masyarakat di lingkungan ibu-ibu atau enggak. Oke, terbayang nggak ibu-ibu ya? Saya lanjutkan. Nah, ini slide terakhir untuk materinya. Nih, apakah penderita gangguan jiwa ini bisa diobati nggak sih atau disembuhkan? Jawabannya bisa. Asalkan syaratnya apa? Dia harus segera diperiksa, dia harus patuh minum obat sesuai anjuran, dan dia harus kontrol secara teratur. Nih, pelaksanaannya tepat, secara dini, teratur, berkesinambungan, sehingga mencegah penderitaan hambatan dalam aktivitas sehari-hari, mencegah kekambuhan, penelantaran, dan pemasungan. Jadi obatnya itu, ibu-ibu harus deteksi dini orang yang terdiagnosis penyakit jiwa, berobat teratur, nggak boleh dipasung gitu ya, kontrol teratur, bahkan kalau mau dimasukin ke rehabilitasi juga boleh dilakukan ke rehabilitasi. Oke, nah ini materi terakhir berkaitan dengan cara pengisian instrumennya. Nanti cara pengisian instrumen akan dijelaskan lagi di akhir, diulang ya. Ini kita lihat poin yang ke-6 ya ibu-ibu ya, yang penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar. Jadi nanti ibu-ibu ketika datang ke rumah keluarga, ibu-ibu kan menanyakan apakah ada anggota keluarga yang pernah didiagnosis TB paru enggak? Atau kalau nggak bilang TB paru, penyakit flek nggak gitu ya? Itu tanyakan. Kalau misalkan ada, ibu-ibu tulis ya, ini kan anggota keluarga nih, anggota keluarga kan bisa ada banyak. Jadi ini dihitungnya perorangan, apakah anaknya, bapaknya, istrinya, suaminya, atau siapanya gitu ya. Ini nanti dilihat ada atau enggak gitu, nanti tinggal dilingkarin ya atau tidak. Kalau ada yang iya gitu ya, walaupun yang lainnya tidak, yang iyanya cuma satu, ditulis di sininya iya. Oke? Jadi kalau ada penderita TBC walaupun satu orang di keluarga, walaupun jumlah keluarganya ada 11 gitu, ditulisnya iya. Ya. Kemudian bila ya, apakah anggota keluarganya itu obat minum TB secara teratur atau secara standar atau enggak? Secara standar itu apa? 6 bulan tadi. Ya. Kalau bingung obat TB itu yang kayak gimana sih? Yang kadang kalau diminum air kencingnya warna merah gitu. Tanyainnya gitu. Kalau dia bilang, oh iya berobat kok standar, berarti ini iya juga. Ya, poinnya apa? Poinnya 1. Ya, karena dia berobat TB secara teratur. Tapi kalau seandainya di sini dia bilangnya tidak, gitu ya, jadi nggak berobat secara teratur, maka di sini jawabannya no, ya, atau 0, gitu. Ini salah nih Bu nih. Mana ya? Nih, jika oh ini nih. Nah, jika iya dan jawabannya tidak, maka indikatornya itu tidak harusnya. Ya, yang ini nih. Kalau yang ininya iya kan, terus yang nomor 2-nya ini dia jawab tidak, berarti kan harusnya dia tidak ya, bukan iya kan? Kayak apa Bu? Kalau iya kan berarti dia berobat teratur kan? Ini kan tidak berobat teratur. Jadi kalau yang ininya tidak berobat teratur, jawabannya tidak. Ya. Jadi intinya, kalau pengen cara gampangnya, pokoknya selama di soal nomor 2 ini jawabannya tidak, itu berarti 0. Ya, asalkan ininya ada ya gitu. Karena kan kalau misalkan di sininya tidak, otomatis kan nomor 2-nya juga sebenarnya nggak usah diisi kan gitu. Iya nggak? Karena kan dia nggak ada penderita TB, ngapain diobatin gitu. Bener nggak? Ya. Jadi ini kalau jadi intinya gini, kalau nomor 1 ya, nomor 2-nya tidak, udah pasti tidak. Kalau ini ya, ininya berarti ya 1. Tapi kalau dari nomor 1-nya tidak, ya udah langsung aja ke nomor 3. Ya, nomor 3 ibu tanya, ada nggak sih yang menderita batuk berdahak lebih dari 2 minggu dan seterusnya gitu. Kalau seandainya ada, berarti dia 0. Ya, walaupun di atasnya tidak, di atasnya tidak. Gitu. Kebayang nggak? Ya, jadi ibaratnya 3 pertanyaan itu kita nanya, ibu atau ke keluarga itu ada nggak yang penderita TB? Nggak ada, oh udah langsung ke nomor 3. Ketika di nomor 3 ada penderita TB nggak? Oh nggak ada, berarti M.
Ya, jadi kalau nggak ada penderita TB itu N. Ya Bu ya, jadi N itu apa sih dok gitu? N itu artinya nanti ini tuh nggak dimasukkan ke dalam perhitungan indikator. Jadi kan nanti ada pembagi kan, jadi jumlah poinnya berapa dibagi 12 kan kalau harusnya totalnya. Tapi ketika yang N itu tuh dibuang, jadi mungkin nanti pembaginya cuma 8, cuma 10 gitu ya. Nah jadi nanti ketika yang ininya nggak ada penderita TB, ketika ditanya juga nggak ada gejala TB itu berarti N. Tapi ketika ditanya nggak ada, tapi ternyata ketika ditanya gejala TB ada, itu berarti 0. Ya. Tapi kalau ternyata dia bilang ada dan berobat iya, ini berarti 1. Jadi kunci 1 itu sebenarnya kalau untuk berobat TB, ketika nomor 2 ini tuh jawabnya iya. Ya? Kebayang nggak Bu? Ya. Tapi yang iya-nya ini tuh harus semuanya. Kalau misalkan di keluarga itu ada yang menderita TB itu ada 3, tiga-tiganya harus ya. Tapi kalau ada 1 aja yang tidak, walaupun 2-nya ya, 1-nya tidak, ini tetap 0. Ya, pokoknya si jawaban tidak itu bikin 0 aja. Ya, ngerti ya Bu ya? Yang TBC oke. Sekarang ini yang kedua, ini berkaitan dengan hipertensi. Hipertensi pun sama. Yang pertama kan kita nanya, ada hipertensi nggak? Ada, begitu ada ditanya keduanya, berobatnya teratur atau rutin atau enggak. Ketika dia bilang rutin, berarti dia masuknya 1 nilainya, ya. Tapi kalau berobatnya enggak rutin, berarti dia 0, sama kayak tadi lah ya. Terus juga kalau misalkan 1 enggak gitu, oke, langsung dicek tekanan darahnya misalkan ya. Kalau ternyata kita punya alat digital langsung ditensi, ternyata tensinya tinggi, ya berarti 0 gitu, ya. Sama lah kayak yang di atas ini. Intinya kalau ada di nomor 2 ini ya semuanya bagi penderita itu 1. Tapi kalau ada tidak aja 1 itu berarti 0. Ya. Nanti kita berlatih antar teman di akhir kegiatan. Jadi ibu sama sebelahnya saling nanyain ini gitu. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir juga sama ibu-ibu. Ini juga nanya, ada nggak sih yang didiagnosis gangguan jiwa kayak schizofren dan lain sebagainya? Kalau misalkan ada, minum obat teratur atau enggak gitu. Kalau iya, dua-duanya berarti 1. Tapi begitu ininya ya, ininya tidak berarti 0. Tapi ketika ini jawabnya tidak, langsung ke nomor 3. Ada nggak sih keluarga yang dipasung? Ada, berarti itu 0. Kalau nggak ada, berarti itu N. Ya. Jadi kalau nggak ada itu N, ya Bu ya. Semuanya ini sama, tiga-tiganya ini sama cara ngisinya. Ngerti ya ibu-ibu sekalian ya? Oke, kalau ngerti, berhubung waktunya sudah habis, ada pertanyaan nggak? 1 aja, silahkan. Mau itu tentang hipertensi, TBC, atau tentang gangguan jiwa. 1 pertanyaan, silahkan Bu. Ini salah. Udah 1 orang. Oh udah 2, ya udah 2 deh. Tapi langsung aja Bu, berdiri aja. Saya jawabin cepet deh. Silahkan Bu, langsung ke pertanyaan. Ya. Oke, nangkep Bu pertanyaannya. Lagi, 1 lagi. Nah ini dok, mengenai hipertensi. Nah hipertensi kan malah sama TB masih mendingan TB ya. TB, hipertensi sama TB malah mendingan TB. Kalau TB kan ada jangka pengobatan 6 bulan. Nah hipertensi minum obat seumur hidup. Nah selama ini posbindu saya kebanyakan hipertensi dok. Nah mereka kalau udah di tensinya udah turun, mereka udah nggak minum. Nah dari minum udah turun itu berapa bulan jangkanya dia itu turun? Misalnya bulan pertama turun, bulan kedua turun, bulan ketiga turun, apakah bisa dia menjaga pola hidup itu turun seterusnya? Oke. Tanpa minum obat. Oke, terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Ya, kalau ditanya mending TB dong, nggak mending dua-duanya tuh Bu. Ya, oke, pertanyaan yang pertama, ada pasien berobat TB 3 bulan, kemudian dia stop, gitu. Apakah itu harus ngulang lagi dari awal atau enggak? Tergantung dia berhentinya berapa lama. Ya, jadi kalau misalnya udah 3 bulan, habis itu berhenti nyatu lama, hampir sebulan atau 2 bulan, gitu, dia harus cek ulang lagi. Ya, nanti bisa jadi lah dia ngulang lagi dari awal. Tapi kalau misalkan cuma ininya 3 hari atau seminggu gitu ya, itu bisa langsung konsul lagi ke dokternya, nanti dilihat kalau nggak ada kondisi yang misalkan ibaratnya harus diulang lagi, dia tinggal lanjutin. Ya, jadi intinya begini, ketika ibu kader menemukan ada pasien TB yang berhenti berobat, ya langsung aja bawa ke puskesmas. Ada sih, kalau buat kader sih kuncinya di situ. Kalau nemu ada pasien TB, dia berobatnya harusnya 6 bulan tapi 3 bulan udah berhenti, nggak usah pusing ini harus kayak gimana, udah bawa aja ke puskesmas.
Ya, kuncinya itu aja Bu ya. Oke. Terus yang kedua, buat Ibu ini pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya juga banyak yang suka nanyain kayak gini nih. Dok, saya minum obat, terus saya turun tuh berapa lama gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya gini, obat, terus tadi apakah harus terus-terusan minum obat atau enggak? Gitu. Biasanya orang-orang dengan hipertensi itu, ketika dia minum obat sehari, 2 hari, 3 hari, itu pun sudah memberikan dampak terhadap penurunan darahnya. Jadi orang nih, ibu kalau berobat, ibu lagi ngerasa pusing, di tensi darahnya 170, ke dokter dikasih obat 3 hari udah turun. Iya nggak? Suka kayak gitu nggak? Terus habis itu dibiarin lagi nih nggak minum obat gitu. Ya itu mah tinggal nunggu aja waktunya, naik lagi dengan sendirinya. Berapa lamanya? Tergantung orangnya. Kalau dia nggak bisa jaga pola hidup dan pola makan, ya sehari juga langsung naik lagi. Tadi pertanyaannya, apakah ini harus minum obat atau benar-benar semua yang hipertensi harus minum obat atau enggak sih dok? Sebenarnya yang masih bisa nggak minum obat itu adalah yang tensinya 140/90. Yang grade 1 lah terutama. Yang grade 1 itu bisa tidak minum obat, asalkan ketika dia merubah pola hidup dan pola makannya dia berhasil, bisa jadi itu nggak usah pakai obat. Asalkan berhasil. Tapi ketika dia sudah merubah pola hidup dan pola makan, dia tidak berhasil, darahnya tetap tinggi 140, walaupun 140 ya gitu. Tapi dia udah mengubah pola makan dan pola hidupnya, tapi tetap di 140, dia wajib minum obat. Kapan? Seumur hidup. Dan jangan takut gitu. Obat-obatan darah tinggi dikonsumsi seumur hidup, itu dipastikan aman dibandingkan efek samping atau komplikasi yang dihasilkan dari hipertensi ketika dia tidak diobati. Ya. Jadi percayalah Bu, obat darah tinggi, diabetes yang diminum seumur hidup itu sudah berdasarkan penelitian. Jadi kalau diminum itu aman. Dan inilah fungsinya kader ketika banyak warganya yang nggak mau minum obat seumur hidup, atau misalkan ada orang lain yang akhirnya ngomongin, jangan kayak gitu loh, nanti ke ginjal, nanti ke heparnya rusak gitu. Ibu-ibu semua yang ada di sini yang harus ngasih edukasi. Banyak Bu pasien yang akhirnya tuh dia harus meninggal gara-gara hipertensi tidak terkontrol. Bahkan ya boleh dikatakan lah orang tua teman sendiri gitu. Anaknya padahal orang kesehatan gitu ya, bukan dokter sih memang. Orang kesehatan, ibunya punya darah tinggi, pernah stroke, minum obat, setelah dia ngerasa darahnya bagus, gak ada keluhan, obatnya stop, tiba-tiba stroke kedua, sampai dioperasi otaknya dibongkar gitu ya, digergaji segala macam, gak bisa keselamat juga. Karena apa? Karena obat darah tinggi yang tidak terkontrol. Ya, jadi dampaknya yang luar biasa. Ya, mungkin itu dari saya, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.